Dikisahkan 36 tahun telah berlalu sejak pecahnya perang Bharatayuddha antara Pandawa dan Kurawa yang dimenangkan oleh Pandawa. Sejak itu kerajaan Astina di bawah pimpinan Prabu Yudhistira berhasil mewujudkan suatu negara yang subur, makmur, gemah melimpah. Jauh dari sengketa politik, tidak seperti ketika negara yang masih dikuasai kaum Kurawa, di mana Pandawa harus mengalami hidup sengsara merana di hutan belantara selama 13 tahun. Akan tetapi, perjalanan hidup tak selalu mulus. Situasi dan kondisi turut menentukan, terutama setelah meninggalnya para bini sepuh seperti Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, dan Krishna. Pandawa seperti kehilangan pegangan. Kelezatan dan kemewahan tak mampu menjamin ketenangan batin. Rasa gelisah dan serba salah akhirnya menimbulkan rasa jenuh. Seolah mereka sudah tak betah lagi tinggal di dalam istana. Untuk menetralisir keadaan, Yudhistira bersama saudara-saudaranya sepakat akan minta nasihat Begawan Abhyasa di pertapaannya. Bersabdalah sang Begawan, "Cucuku, segala sesuatu yang diciptakan tidak ada yang sempurna. Begitu pula hidup di dunia, tak ada yang langgeng. Cepat atau lambat, kita akan kembali menghadap Yang Maha Kuasa. Karena itu, aku menasihatkan agar kalian segera berpindah dari istana kerajaan dengan segala kemewahan, pindah ke istana alam dengan segala keasliannya, untuk mencapai kemuliaan akhirat sambil menunggu kedatangan yang kala," ujarnya. Wejangan Abhyasa itu memberi tanda lampu kuning agar Pandawa meninggalkan kelezatan duniawi, beralih mencari kemuliaan akhirat, mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu dipanggil menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas wejangan itu, Pandawa sepakat akan meninggalkan kerajaan, membuang diri, menjelajah alam terbuka, bertapa, mendekatkan diri dengan Yang Maha Tunggal. Sedangkan untuk meneruskan tahta kerajaan telah diangkat Parikesit sebagai Raja Astinapura. Demikianlah pada hari yang telah ditetapkan, para kesatria Pandawa bersama Drupadi meninggalkan istana dengan perasaan pilu, diiringi isak tangis keluarga dan rakyatnya. Tak sepotong pun harta dunia yang dibawa. Ketika mereka keluar dari istana, seekor anjing mengikuti dari belakang. Anjing itu hendak diusir oleh Bima, namun Yudhistira melarangnya dan membiarkannya untuk mengikuti mereka. Mereka berjalan ke arah timur, masuk hutan, keluar hutan, kemudian berbelok ke selatan dan akhirnya sampai di pegunungan Himalaya, yang di situ terbentang alam terbuka gurun pasir yang terhampas luas sejauh mata memandang. Gurun itulah yang akan mereka tempuh. Setelah bersemedi beberapa saat, mulailah mereka memasuki istana alam di bawah teriknya sinar matahari menyengat sekujur badannya. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Drupadi mengadu dan terjatuh, serta tak lama kemudian menemui ajalnya. Bima sedih melihatnya dan bertanya, "Kakakku, Drupadi telah mati. Apakah ia membawa dosa?" Yudhistira menjawab, "Adikku Bima, setiap kematian membawa dosa. Semasa hidupnya, Drupadi bertindak pilih kasih. Ia lebih mencintai Arjuna daripada kita. Dosa itulah yang akan ia bawa," jelasnya. Tak lama kemudian Sadewa pun terjatuh dan menemui ajalnya. Bima pun bertanya, "Kakak, lihat, Sadewa pun meninggal. Apa pendapatmu?" Yudhistira menjawab, "Adikku, Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Ketika masih hidup, Sadewa suka menyombongkan diri, bahwa dialah yang paling pintar, tak ada yang mengungguli. Padahal, setiap manusia mempunyai keterbatasan. Itulah dosanya." Perjalanan diteruskan dan semakin jauh menyelusuri gurun pasir, dan kelelahan pun semakin terasa. Tiba-tiba Nakula pun terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Bima kembali bertanya, "Kakakku Yudhistira." Nakula pun menyusul, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang merasa dirinya lebih dari yang lain, maka orang itu takabur. Begitupun Nakula. Ia merasa dirinya yang paling tampan, tiada duanya. Itu pertanda hatinya tak setampan lahirnya. Karena itu, ia tak dapat mengikuti kita," jelasnya. Belum kering mulut Yudhistira berkata, giliran Arjuna jatuh mengalami nasib yang sama.
Arjuna pun mengembuskan napas terakhirnya. "Kakak, lihatlah Arjuna, dia sudah meninggal. Semasa hidupnya aku tak pernah melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan pada dirinya. Kesaktiannya pun seperti Hyang Indra. Apakah dosanya, Kak?" tanya Bima. Yudhistira pun menjawab, Arjuna pun terkena penyakit takabur. Ketika anaknya meninggal, ia telah sesumbar sanggup mengalahkan musuh dalam 1 hari sebelum matahari terbenam. Padahal kesanggupannya itu hanya terdorong oleh nafsu semata, sehingga janjinya tak dapat dibuktikan. Itulah dosanya. Tak berapa lama tiba-tiba Bima menggerak. "Oh kakak, tolong aku. Badanku gemetar, aku tak mampu berjalan. Tolong aku, Kak." "Adikku Bima, engkau makan sangat rakus, tanpa mengindahkan orang lain yang juga butuh makanan. Kata-katamu kasar, tak peduli dengan siapa engkau berbicara. Selain itu, engkau selalu menyombongkan kekuatanmu. Karena itu, terimalah apa yang telah engkau lakukan." Dan sang Bima pun menemui ajalnya. Tinggallah Yudhistira seorang diri, hanya ditemani anjingnya yang sangat setia. Hatinya sedih, tak terperikan. Lalu ia berdoa, "Duh Yang Maha Agung, terimalah adik-adik hamba menghadapmu. Meski mati membawa dosa, tetapi mereka pun banyak berbuat kebaikan semasa hidupnya. Karena itu, ampunilah dosanya. Berilah mereka tempat yang layak sesuai dengan perbuatannya." Kemudian ia berkata kepada anjingnya, "Anjingku yang setia, engkau telah menjadi saksi atas kepergian adik-adik. Tak lama lagi mungkin giliranku. Tapi aku sangat sedih karena kau harus menyendiri. Padahal selama ini engkau begitu setia menyertaiku." Baru saja Yudhistira hendak beranjak, tiba-tiba di angkasa terdengar suara bergemuruh. Ternyata Hyang Indra datang dengan kereta kencana, tiba di hadapan Yudhistira, seraya bersabda, "Ya Yudhistira, janganlah engkau bersedih atas kematian adik-adik dan istrimu. Mati telah menjadi bagian setiap manusia. Sekarang, naiklah ke atas kereta. Engkau akan kubawa ke surga tanpa harus meninggalkan jasadmu sebagai penghargaan atas keutamaanmu." Yudhistira pun menjawab, "Oh Hyang Indra, hamba sangat bersyukur mendapat anugerah yang tak terhingga besarnya. Hanya ada satu permintaan sebelum Paduka membawa hamba." "Katakan, apa yang kau minta?" tanya Indra. "Hamba mohon supaya anjing ini diperkenankan turut serta naik ke surga," pintanya. Indra pun menjawab, "Yudhistira, ketahuilah bahwa engkau akan kubawa ke alam yang teramat suci tanpa noda sedikit pun. Sedangkan anjing adalah hewan yang sangat kotor. Karena itu, janganlah engkau memikirkannya, walaupun ia setia padamu. Kalau demikian, lebih baik hamba tinggal di sini bersamanya, di tengah hamparan pasir yang luas sejauh mata memandang. Dia telah merasakan kelelahan yang amat sangat menempuh perjalanan yang amat jauh bersama hamba," jawab Yudhistira. Indra pun menjawab, "Kalau begitu, engkau tak menghargai kesetiaan saudara-saudaramu yang telah pergi lebih dahulu. Selama hidupnya mereka begitu setia kepadamu hingga akhir hayatnya. Lalu, mana kesetiaanmu kepada mereka?" Yudhistira membalas, "Tak dapat dikatakan hamba tak akan setia kepada mereka, karena mereka telah meninggal terlebih dahulu. Kecuali jika mereka masih hidup, kemudian hamba meninggalkan mereka, barulah itu dikatakan bahwa hamba tak setia kepada mereka. Dan kini, seekor anjing walaupun hewan kotor, karena dia sangat setia kepada hamba dan adik-adik hamba. Apakah hamba harus tega meninggalkannya sendirian di alam terbuka, tanpa ada yang menemani? Bukankah anjing juga makhluk Tuhan?" "Oh tidak Hyang Indra, lebih baik hamba tak ke surga daripada harus meninggalkan dia." Tiba-tiba anjing itu menghilang, dan Dewa Dharma telah berada di hadapan Yudhistira, merangkul dan bersabda, "Anakku Yudhistira, telah 2 kali aku menguji keutamaanmu. Pertama, ketika saudara-saudaramu mati di tepi hutan karena minum air kolam. Ketika kau minta supaya Nakula yang dihidupkan, bukan Arjuna dan Bima, saudara sekandungmu. Karena kau lebih mengutamakan keadilan daripada kasih sayang. Dan sekarang engkau lebih baik tak jadi ke surga daripada harus meninggalkan seekor anjing yang setia kepadamu. Mengingat keutamaanmu, engkau diperkenankan naik ke surga bersama jasadmu." Singkat cerita, Yudhistira telah naik ke alam akhirat. Setibanya di sana, ia melihat-lihat apakah saudara-saudaranya berada di situ. Ternyata, tak seorang pun yang ia lihat. Bahkan ia kaget
ketika melihat Duryudana sedang duduk di singgasana, disanjung dan dimuliakan. Ia berkata dalam hatinya, "Ah, ini tak sesuai dengan karyanya di dunia. Walaupun ia raja, tapi ia berwatak angkara. Justru dialah yang menyulut api perang Bharatayuda. Tapi mengapa ia justru ditempatkan di surga?" Bathara Narada yang menyertai terusik rasa tahu apa kata hati si anak Pandu itu. Lalu berkata, "Wahai Yudhistira, janganlah engkau heran. Matinya Duryudana di medan perang sebagai seorang perwira. Maka sudah sepantasnya Maha Kuasa mengganjar dengan kemuliaan. Hamba tak berhak mencampuri urusan akhirat. Silakan, bila Duryudana diberi ganjaran kemuliaan. Tetapi, kalau tempat ini tak pantas untuk Duryudana, lalu, di manakah tempat berkumpulnya saudara hamba?" tanya Yudhistira. Narada lalu memerintahkan ahli surga mengantar Yudhistira ke tempat saudaranya berkumpul. Ternyata jalannya penuh kerikil dan bebatuan. Ribuan nyamuk berterbangan. Di sepanjang jalan, darah berceceran. Daging terkeping-keping serta tulang belulang berserakan, ditambah bau amis yang sangat menyengat. Tak lama terlihat sebuah kancah dengan minyak yang sangat panas sedang mengodok manusia-manusia yang disiksa. Yudhistira tak sampai hati dan ingin berlalu. Tiba-tiba ada suara menghimbau, "Oh, jangan pergi dulu, Sang Prabu, karena air minyak yang sangat panas ini begitu Tuan datang, mendadak menjadi sangat dingin bagai hawa di pegunungan." Ternyata yang berbicara bukan hanya seorang, tetapi beberapa orang yang sedang mendapat siksaan. Yudhistira kaget, karena ia mengenal satu-satunya suara itu. Lalu ia bertanya, "Siapa tadi yang bertanya?" Maka mereka pun menjawab, "Aku Karna, aku Bima." Lalu yang lainnya, "Saya Arjuna." Demikianlah seterusnya sampai Nakula, Sadewa, dan Drupadi. Setelah jelas bahwa mereka yang sedang mendapat siksaan itu adalah saudara-saudaranya, Yudhistira minta kepada pengiringnya agar meninggalkan tempat itu. Ia ingin menemani istri dan saudara-saudaranya di neraka. Tetapi, tak lama kemudian datanglah para dewa ke tempat siksaan. Dan seketika, tempat yang semula neraka berubah menjadi suatu tempat yang amat indah tiada tara. Sejuk, nyaman, dengan semilir angin yang menyejukkan ditambah tercium harum yang mewangi di sekitarnya. Yang Indra pun kemudian bersabda, "Yudhistira, jangan engkau bingung, sebab ini adalah suatu rahasia. Setiap manusia tak dipilih-pilih harus ke neraka. Hanya ada aturan tertentu. Siapa yang ke surga dahulu, selanjutnya harus ke neraka. Dan siapa yang ke neraka dahulu, akhirnya akan ke surga. Artinya, apabila di dunia hidupnya berbuat jahat, maka di akhirat akan diganjar surga terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke neraka. Sedangkan kau harus melihat neraka terlebih dahulu. Sebab kau pernah berbohong menipu Guru Drona. Ketika perang, kau mengatakan bahwa Aswatthama telah mati. Demikian pula saudara-saudaramu yang masuk ke neraka karena ada dosanya. Tetapi sejak hari ini hukumannya telah berlalu dan mereka akan masuk surga. Nah, biarkanlah mereka terlebih dahulu memasuki gerbang nirwana. Setelah itu, Sukma Yudhistira akan pergi dari badannya. Dan dengan diiringi para dewa masuk ke surga bertemu dengan saudara-saudara serta para kerabat dan sahabatnya mendapat kemuliaan yang sejati.